Dalam menjalani masa yang sulit, kita mungkin sering menjadi serupa dengan 9 orang Yahudi tadi. Kita melupakan kebaikan Allah, lebih berfokus pada kesulitan dan ketakutan kita daripada beriman dan percaya kepada Tuhan. Menyadari dan mengingat kebaikan Tuhan yang telah terjadi akan menguatkan pengharapan kita dalam menjalani kesulitan hidup ini. Marilah kita memiliki sikap hati seperti orang Samaria, selalu mengingat kebaikan Allah, rindu datang ke dalam hadirat Tuhan dengan perasaan tidak layak untuk memohon, bersyukur dan memuji Dia. Sakit kusta. Ada 10 orang yang sakit kusta. Banyak saudara, banyak sekali. Kalau saya bandingkan dengan COVID, satu aja sudah termasuk banyak karena bisa menularkan ke banyak orang. Pada zaman Alkitab, orang Yahudi melihat penyakit kusta ini sebagai hukuman atas dosa tertentu. Bahkan bisa diartikan menunjukkan ketidaksenangan Allah. Tidak heran mereka dikucilkan dan tidak bebas bertemu satu dengan yang lain. Aturan itu diatur dalam Imamat 13 ayat 45-46. Orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik, rambutnya terurai, dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru, najis, najis. Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis, ia harus tinggal terasing di luar perkemahan, itulah tempat kediamannya. Sekali lagi saudara, saya jadi ingat dengan corona yang memang harus isolasi. Yang sekarang aturannya diganti isoter, isolasi terpadu, isoter ya, seperti itu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Saat teduh kita hari ini dari Injil Lukas pasal 17 ayat 11-19. Demikian sabda Allah. Lukas 17 ayat 11-19. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Rupanya yang dinamakan dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea itu adalah kota Yeriko. Dan memang benar, di perbatasan tembok Yeriko itulah komunitas orang-orang kusta berada. Jalan ini sangat jarang dilalui orang, sehingga komunitas orang-orang kusta itu aman di situ, di luar tembok Yeriko. Kalau dalam komunitas yang normal, saudara, maka orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Sebab bagi orang Yahudi, orang Samaria itu tidak layak dihargai. Mereka dipandang rendah, mereka tidak bergaul. Tapi kusta membuat mereka dapat tinggal dalam satu komunitas, yaitu komunitas orang kusta yang tinggalnya di luar tembok Yeriko sebagai tempat isoter. Di mana pada waktu itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya lewat jalan itu.
Singkat cerita, 10 orang yang kusta tadi berteriak, "Guru, Yesus, Guru, kasihanilah kami." Langsung Tuhan Yesus memerintahkan pada mereka untuk menghadap imam, karena aturannya seperti itu. Rupanya tidak seorang pun yang mempersoalkan cara, metode Tuhan Yesus langsung menyuruh mereka menghadap imam. Tidak ada yang protes. Mereka langsung mengerjakan perintah itu, 10 orang itu. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Jalan dulu, baru sembuh. Pesannya ajaran Tuhan pada hari ini dimulai dari sini, saudara. Setelah tahir semuanya, 10 orang itu, hanya satu yang kembali. Alkitab mencatat demikian. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Pesannya ini, saudara. Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Dan di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Orang asing yang dimaksud tadi adalah orang Samaria. Orang yang kembali kepada Tuhan Yesus dan memuliakan Allah tadi adalah orang Samaria. Sedangkan 9 orang yang sama-sama tahir adalah orang Yahudi bablas sama sekali. Saudara, mari kita analisa. Apa yang dimaksudkan oleh Injil ini? Apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan pada hari ini? Yang pertama, saudara, mengapa orang Yahudi tidak berterima kasih setelah tahir? Sementara seorang Samaria tadi kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Mengapa? Penjelasannya begini, saudara. Tuhan Yesus dan murid-muridnya itu kan adalah orang Yahudi, keturunan Yahudi, bangsa Yahudi. Bagi orang Yahudi, sesama orang Yahudi harus menolong orang Yahudi lainnya dan mendahulukan mereka. Semua orang ditolong, tapi yang utama sesama orang Yahudi. Itu pandangan zaman itu. Ini karena mereka saudara. Sesama orang Yahudi itu saudara. Sama-sama bangsa Yahudi, sama-sama orang Ibrani. Jadi orang Yahudi wajib menolong sesama orang Yahudi. Nah, orang Yahudi yang kusta tadi juga punya pandangan seperti itu. Bagi mereka, Tuhan Yesus adalah manusia seperti mereka yang wajib menolong sesama orang Yahudi, wajib nolong mereka. Itu pikiran mereka. Sekalipun di awalnya mereka berteriak memanggil, "Guru, kasihanilah kami." Tetap manusia yang dipandang harus wajib nolong mereka. Jadi yang ada di pikiran orang Yahudi 9 tadi, mengapa tidak berterima kasih? Karena memang kamu wajib nolong saya. Kan kita sama-sama orang Yahudi. Kira-kira seperti itu, saudara. Mereka hanya berhenti pada pandangan bahwa Yesus adalah manusia seperti mereka, wajib nolong mereka. Mereka tidak menerima Tuhan Yesus sebagai Mesias, Raja yang dijanjikan. Tidak ada. Seumpama mereka menerima dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah, maka pertanyaannya, apakah Allah wajib mentahirkan mereka? Jawabannya tidak, saudara. Siapa yang berani mewajibkan Allah? Memangnya siapa kita ini? Karena tidak mengakui dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah, maka 9 orang yang Yahudi tadi, yang mewajibkan tadi, sekalipun mereka sudah dapat kesembuhan, mereka tidak mendapatkan pengampunan. Tidak mendapatkan kesempatan untuk memuliakan Allah. Sementara, bagi orang Samaria, yang pada dasarnya sudah melekat ketidaklayakan pada dirinya, pada kaumnya, pada bangsanya, sehingga ketika Tuhan perlakukan sama dengan orang Yahudi lainnya yang sama-sama kusta, maka sebenarnya itu sudah penghargaan Tuhan atas dirinya. Orang Samaria diperlakukan sama loh, saudara, dengan orang Yahudi tadi.
sama-sama disuruh memperlihatkan diri kepada imam. Tidak dibedakan. Belum diberi kesembuhan saja, sudah syukurnya minta ampun. Sebab diperlakukan sama derajatnya, diperlakukan sama dihargainya. Ketidaklayakan itu bukan hanya soal perasaan, saudara. Tapi ketidaklayakan itu sebenarnya real, nyata dari perlakuan orang Yahudi sehari-hari terhadap orang Samaria. Bahkan bisa saja seumpama mereka semua menghadap imam yang adalah bangsa Yahudi pun, bisa saja imam itu memperlakukan beda terhadap orang Samaria ini. Beda kasta, kira-kira begitu. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan pada orang Samaria yang kembali tadi, berdirilah dan bangunlah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara-saudara, berterima kasih yang basa-basi itu sudah biasa. Berterima kasih karena sudah dibantu itu biasa. Berterima kasih karena sudah ditolong itu biasa. Dan memang harus kita lakukan karena itu standar umum. Berterima kasih karena sudah disembuhkan itu juga umum, biasa. Berterima kasih itu adalah ajaran moral yang baik. Secara umum, standar umum. Jadi orang yang baik itu memang adalah orang yang harus bisa berterima kasih, tahu berterima kasih. Tapi yang penting lagi sebelum berterima kasih, apakah kita punya pikiran bahwa orang lain yang kita anggap sesama itu harus menolong kita? Kita yang mikir, kamu harus nolong saya. Apa seperti itu? Apakah saudara mengharuskan orang lain? Ya, karena orang itu kaya, maka orang itu harus bantu saya. Apakah saudara berpikir seperti itu? Karena orang itu punya jabatan, ya kamu harus bantu saya, supaya saya juga bisa begitu. Apakah saudara berpikir demikian? Saudara mengharuskan orang lain untuk menolong diri saudara sendiri. Kalau masih memegang paham seperti ini, maka terima kasih saudara adalah basa-basi. Sebab saudara mendapatkan apa yang saudara inginkan. Sebaliknya, bila saudara berterima kasih karena saudara dapat memuliakan Allah, itu beda. Bisa jadi apa yang saudara harapkan tidak terkabul, tapi saudara tetap memuliakan Allah. Jangan pernah mengharuskan orang lain untuk membantu, untuk menolong saudara. Jangan pernah. Biarlah Tuhan yang mengharuskan kita untuk menolong, untuk membantu orang lain. Jangan saudara yang mengharuskan, Tuhan yang mengharuskan, karena Tuhan yang punya otoritas. Sebab kalau Tuhan yang mengharuskan saudara, maka saudara akan punya kesempatan untuk memuliakan Allah. Paham yang salah akan berakibat juga pada tindakan yang salah dan tidak akan pernah memuliakan Allah. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Besar dan Maha Kuasa, Engkaulah yang membentuk kami dari debu tanah dan membuskan dengan nafas-Mu sehingga kami hidup dan disebut manusia. Bahkan ketika kami jatuh dalam dosa, Engkau menciptakan kami baru dengan firman-Mu juga di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Seperti halnya berterima kasih atau bersyukur pada pengajaran hari ini. Bila kami berterima kasih karena sudah ditolong, karena sudah dibantu, karena sudah disembuhkan, dan berhenti hanya sampai berterima kasih saja, maka kami tidak berbeda sama sekali dengan sifat dunia ini. Sementara Tuhan mengerjakan banyak hal dalam hidup kami, bahkan dalam ketidaklayakan kami, supaya kami dapat memuliakan Allah dan berterima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan, pada hari ini hamba mendoakan untuk anak-anak muda yang sedang mempersiapkan diri dengan menerima pengajaran melalui katekesasi untuk baptisan atau sidi mereka. Ada yang semangat, ada yang tidak, ada yang taat, ada pula yang sembrono, ada yang tertib, ada pula yang tidak tertib. Tuhan, tolonglah mereka semua, supaya mereka dikarunia Roh Kudus untuk mempercayai Engkau selama-lamanya dan memuliakan Engkau. Adelia, Afu, Hau-Hau, Antonius, Auril, Axel, Kalista, Ino, Ivana Febi, Melinka, Melisa, Purnama, Valisa, dan Stephen Yonatan. Kiranya Roh Kudus menolong mereka masing-masing untuk hidup dalam firman-Mu, sehingga dengan sengaja mempersembahkan waktunya untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, dan proses pengudusan itu akan berlangsung. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.